Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 40. Biarkan mereka pergi, Trian. Ibu ingin bicara berdua denganmu. Perintah Melisa tengil. Suara kasar Melisa mengagetkan Janu. Anak itu mengerahkan pandangan pada wanita parubaya, yang tampak asing di matanya. Ayah, dia siapa? Tanya Janu dengan polosnya. Melisa mematung saat melihat wajah anak yang ada di gendongan putranya. Ia seakan keluh saat memperhatikan wajah yang tidak asing baginya. Anak itu sangat mirip dengan Trian saat masih kecil. Benar-benar mirip, sampai ia tak bisa berkata-kata. Dari bentuk bibirnya, matanya, alisnya, hidungnya, pipinya, membuat Melisa seakan sedang melihat versi kecil putranya. Janu, ini neneknya Janu. Kamu bisa memanggilnya Oma Melisa, ucap Trian memberitahu. Janu tersenyum manis. Dengan mata berbinar-binar, ia memandangi orang yang disebut neneknya. Anak itu terlihat senang. Oma. Oma Melisa. Aku Janu, anaknya ayah Trian, kata anak kecil itu. Ucapan lugu dari seorang anak kecil, ternyata mampu membuat Melisa meleleh. Ia sampai lupa jika sedang marah. Meskipun masih terkejut, entah mengapa ia senang memandangi anak kecil, yang sangat mirip dengan Trian versi kecil. Apalagi selama ini, ia sudah sangat mendambakan kehadiran seorang cucu. Oma, boleh Janu memeluk nenek Janu? Anak itu menyodorkan tangannya meminta dipeluk. Anak selucu itu tak bisa Melisa tolak. Dia yang awalnya sangat emosi, jadi terlihat sangat hangat. Dengan penuh kesadaran, ia mengambil anak itu dari gendongan Trian, dan memeluknya dengan erat. Lina yang merasa khawatir, anaknya akan disakiti oleh Melisa menjadi keheranan. Ia tertegun, melihat wanita yang sejak tadi memarahinya, malah bersikap lembut dan perhatian kepada Janu. Oma. Oma kenapa tidak kelihatan tua? Tanya Janu dengan polosnya. Melisa mengerutkan dahi. Anak itu sangat pintar mencuri hatinya. Benarkah? Janu mengangguk-angguk. Oma masih sangat cantik seperti ibu. Janu senang sekali punya nenek yang cantik, pujinya. Benarkah? Apa Oma secantik itu? Tanya Melisa penasaran. Benar, Oma. Oma Melisa lebih cantik dari Oma Rini. Melisa kembali mengerutkan dahinya. Siapa Oma Rini? Itu pengasuh Janu. Kalau ibu sibuk bekerja, Oma Rini yang mengurusi Janu. Oma Melisa, besok harus ke sekolahan Janu, ya? Nanti Janu mau kenalkan pada Miss Bella. Miss Bella pasti kaget, karena Janu juga punya nenek yang sangat cantik. Melisa semakin melayang, mendapat pujian dari anak kecil yang polos itu. Ia yang selama ini menahan kekesalan, karena selalu diremehkan akibat belum juga memiliki cucu. Tiba-tiba sekarang dia mendapatkan seorang cucu, yang sangat tampan seperti yang ada di gendongannya. Ia kira Trian memang tidak bisa punya anak. 5 tahun menikah dengan Dara, juga tak kunjung punya anak. 7 tahun setelah kecelakaan, Trian bahkan tidak sekalipun menunjukkan ketertarikan pada perempuan. Tapi, tiba-tiba ada anak lucu dan tampan, yang sangat mirip dengan Trian muncul di hadapannya. Ia sendiri tidak tahu, bagaimana asal-usulnya, sampai Trian mengatakan kalau itu adalah anaknya. Simar, tolong ajak Janu main dulu di kamar, pinta Trian. Baik, Pak. Simar berjalan menghampiri Janu. Ia mengambil anak itu dari gendongan Melisa, dan mengajaknya ke arah kamar. Ia juga sepertinya bisa membaca situasi serius di sana. Tolong tutup pintunya juga, pinta Trian lagi. Iya, Pak. Ibu, mari kita bicara bertiga, aja Trian santai. Ia berjalan menghampiri Lina. Mengambil barang-barang yang wanita itu hendak bawa, dan meletakkannya kembali di atas meja. Ia menarik tangan Lina, agar mengikutinya ke arah ruang tamu. Melisa mengikuti mereka di belakangnya. Trian mengajak Lina duduk di sampingnya, sembari terus menggenggam erat tangan wanita itu. Seolah meyakinkan, jika ia akan memberi perlindungan. Sementara, Melisa duduk di hadapan mereka sembari menyilangkan kaki, dan melipat tangannya di dada.
Setidaknya kemarahan Melisa bisa mereda, karena keberadaan dan kelucuan Janu. Jadi, maksudnya apa tadi? Siapa anak itu? Tanya Melisa penasaran. Itu anakku. Dengan Lina, jawab Trian santai. Melisa terkekeh. Rasanya tidak masuk akal, tiba-tiba Trian memiliki anak dengan Lina. Apalagi setahu dirinya, mereka sudah terpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Itu tidak mungkin. Apa hanya kebetulan saja kalau anak itu? Yah, ibu akui dia sangat mirip denganmu saat masih kecil. Trian mengulaskan senyum. Aku sudah melakukan tes DNA. Kalau ibu masih belum yakin, nanti aku suruh pihak rumah sakit mengirimkan hasilnya. Melihat ekspresi Trian, Melisa tahu jika putranya sedang tidak bercanda. Tapi, ia masih tidak menyangka saja, ternyata dirinya selama ini sudah memiliki cucu. Dari mana kamu tahu? Memangnya kamu sudah ingat? Sudah, jawab Trian tanpa ragu. Lina tampak melirik ke arahnya. Wanita itu tahu, sebenarnya dia belum bisa mengingat apapun. Trian mengeratkan genggaman tangannya. Sebagai isyarat, agar Lina tenang dan dia sanggup menghadapi ibunya. Maksudku, sebagian aku sudah ingat, Ibu. Meskipun belum semuanya. Trian mengoreksi jawabannya sendiri. Melisa memijat dahinya yang terasa pening. Apa yang sudah kamu lakukan, Trian? Sampai ibu tidak tahu apapun tentang semua ini. Tidak semua hal perlu ibu tahu, nanti ibu bisa pingsan, timpal Trian tenang. Melisa tidak habis-habisnya dibuat syok. Anaknya sendiri yang merusak citra anak baik-baik di pikirannya. Ia merasa anaknya sudah gila, bisa bicara seperti itu. Ibu tidak perlu pura-pura tidak tahu. Dara sudah punya anak dari pria lain yang disembunyikan. Selama menikah, kami tidak pernah tidur bersama, karena Dara yang menolak. Jadi jangan tanya, mengapa dulu aku tidak punya anak darinya. Trian berbicara begitu lancar, seolah ia mengingat semuanya. Padahal, ia tahu semua itu dari buku catatan, yang Dara tinggalkan di rumah lama mereka. Apapun yang sudah terjadi, itu semua salahku, Bu. Tolong jangan pernah salahkan Lina. Gara-gara aku juga, dia diceraikan suaminya. Gara-gara aku juga, dia harus membesarkan anak sendiri. Sekarang, aku sedang berusaha menebus kesalahan di masa lalu. Jadi, jangan ganggu orang yang tidak bersalah. Marahi saja putramu ini yang tidak punya akhlak. Setelah itu, tolong restui hubungan kami. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa mundur lagi. Melisa menghela napas panjang. Ia seperti sedang mendengarkan pengakuan dosa dari putranya sendiri. Terserah apa yang mau kamu lakukan, Trian. Sepertinya ibu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ucapnya pelan. Sebenarnya ibu malas, berhubungan dengan keluarga bermasalah. Banyak hutang, dan perekonomian sangat timpang dibanding keluarga kita. Keluh Melisa gundah. Ibu tidak perlu memikirkannya. Aku bisa mengatasi semuanya, cukup restui kami saja, kata Trian enteng. Sekali lagi Melisa menghela napas. Ya, ibu akan mencoba mengabaikan hal yang membuat malas. Setidaknya, kamu sudah memberikan cucu yang manis untuk ibu. Trian tersenyum lebar. Sekali ia tahu kelemahan ibunya, ia akan terus menggunakannya. Ia tahu sekali, jika ibunya sangat menantikan kehadiran cucu, mengingat ia adalah anak tunggal. Nanti aku akan memberikan ibu lebih banyak cucu, supaya rumah ibu menjadi ramai, celetuk Trian santai. Melisa hanya senyum-senyum. Meskipun kurang cocok dengan wanita pilihan Trian, setidaknya ia tahu anaknya normal dan bisa memberikannya cucu. Baiklah kalau begitu. Sepertinya ibu harus pergi dulu, untuk menjelaskan semuanya kepada Clara. Dia jauh-jauh datang ke sini untuk menemuimu. Trian baru sadar, jika wanita yang datang bersama ibunya ternyata Clara, sepupunya. Makanya ibu jangan sembarangan membuka pintu, ujarnya menyalahkan ibunya sendiri. Kamu yang seharusnya jangan sembarangan berbuat seperti itu. Setidaknya lakukan di dalam kamar dan kunci pintunya. Omel Melisa sembari melotot. Trian justru tertawa-tawa. Iya, ibu. Lain kali akan aku lakukan di kamar. Ya sudah. Ibu pergi dulu.
Besok ibu akan kembali lagi ke sini untuk bertemu dengan Janu. Pamit Melisa, seraya berdiri dari tempatnya. Trian mendekat dan menyalami ibunya. Ia mencium tangan ibunya, dan memeluknya dengan hangat. Lina dengan ragu-ragu mengulurkan tangan ingin bersalaman. Tapi ternyata Melisa mau menjabat tangannya. Lina tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mencium punggung tangan wanita yang dulu sangat membencinya itu. Melisa menarik tangan Lina dan memeluk wanita muda itu. Meskipun sempat marah, tapi mengetahui Lina sudah melahirkan cucunya, ia jadi tidak bisa marah. Siapapun wanita itu, asalkan bisa membuat Trian normal, sepertinya ia tidak masalah. Trian dan Lina mengantar Melisa sampai di luar pintu. Mereka menutup kembali pintu setelah Melisa pergi. Trian tiba-tiba memeluk Lina dari belakang. Ia sedikit membungkukkan badan, agar kepalanya sejajar dengan telinga Lina. Bagaimana sekarang? Kita mau lanjutkan di mana? Ucapnya lirih. Kamu gila. Apa? Tanya Lina dengan nada setengah berteriak. Lina tidak habis pikir, Trian masih memikirkan hal itu. Padahal, mereka baru saja terciduk melakukan hal yang memalukan. Tadi kan belum tuntas. Kamu bilang, kamu mau meminjamkan tangan sampai aku keluar, bujuk Trian manja. Lina menggeleng-gelengkan kepala. Ia trauma menuruti ide gila, yang akhirnya hanya membuatnya malu. Ayolah. Ini sudah bangun lagi. Apa kamu tidak kasihan kalau aku tidak bisa tidur? Lakukan sendiri saja di kamar mandi. Pokoknya aku tidak mau. Lina melawan sepenuh tenaga, hingga Trian melepaskan pelukannya. Setelah berhasil kabur, ia langsung berlari menghindar. Trian tampak senyum-senyum melihat tingkah Lina, yang menurutnya menggemaskan. Semakin Lina ingin menghindar, semakin ia ingin menangkap dan menggigitnya. Kita lihat saja kalau sudah menikah nanti. Apa kamu masih akan terus menghindar seperti ini? Gumamnya percaya diri. Esoknya, ketika tangan Trian menggenggam tangannya, Lina baru menemukan kesadarannya. Sejak tadi ia hanya melamun, tidak percaya dengan apa yang sedang dialaminya. Saat di kantor, Trian memintanya bekerja setengah hari. Ternyata ia sudah merencanakan untuk mengajak serta ibunya dan juga Janu untuk jalan-jalan. Karena Janu pasti tidak akan mau kalau tidak ada Lina, maka Trian juga mengajaknya. Melisa berjalan di depan, sembari menggandeng tangan kecil Janu. Ada dua orang asisten yang membersamai. Sementara, Lina dan Trian membuntuti di belakang. Ini pertama kalinya ibu Trian memperlakukan Lina dengan baik. Meskipun sudah belasan tahun, Lina tidak akan pernah lupa bagaimana sikap Melisa terhadapnya. Ibu Trian bahkan tak pernah mau memandang wajahnya, karena dia hanyalah anak dari keluarga sederhana. Saat ini, ia diajak serta ikut jalan-jalan ke mall. Wanita parubaya itu begitu memanjakan Janu, padahal baru kemarin bertemu. Mainan apa saja yang diinginkan Janu, semuanya dibelikan. Sampai kedua asisten yang ikut bersama mereka, tangannya penuh dengan tas-tas belanja. Janu, apa kamu masih ingin membeli mainan? Tanya Melisa menawarkan. Tidak, Oma. Sepertinya mainan Janu sudah sangat banyak. Nanti ibu marah kalau rumahnya jadi penuh barang. Oh, begitu, ya? Iya. Rumah Janu kan kecil. Kalau begitu, Janu tinggal saja dengan Oma. Rumah Oma besar, bisa muat banyak mainan. Tapi ibu juga harus ikut. Janu tidak mau kalau tidak ada ibu. Oh, tentu saja. Nanti kamu akan tinggal di rumah Oma bersama ibumu dan juga ayahmu. Lina hanya diam, sembari mendengarkan perbincangan putranya dengan sang nenek. Ia tidak tahu lagi harus merasakan apa. Sebenarnya ia juga tidak begitu yakin untuk menikah dengan Trian. Rasanya terlalu mustahil sesuatu bisa berubah 180 derajat. Janu, ayo ikut Oma masuk ke sini dulu. Melisa mengajak cucunya masuk ke gerai tas mewah, yang harganya mulai puluhan juta. Bahkan gaji 1 bulan Lina, mungkin tidak akan cukup untuk membelinya. Kamu mau beli? Tanya Trian, yang masih betah menggandeng tangan Lina. Lina menggeleng. Dulu ia juga pernah mempunyai beberapa tas semacam itu. Tapi, sekarang dia tak begitu menginginkannya. Menurutnya, tas seharga berapapun juga sama saja, yang terpenting fungsinya.
Melisa dengan santai, menunjuk beberapa tas yang diinginkan tanpa ragu. Ia langsung meminta pelayan toko untuk membungkus dan membayarnya. "Lina, kesini sebentar," panggil Melisa. Lina masih tertegun, mendengar namanya tiba-tiba dipanggil. Trian mendorong Lina agar maju mendekat ke arah ibunya. "Ada apa, Bu?" tanya Lina dengan nada canggung. "Ini sepertinya cocok untukmu." Melisa menyodorkan sebuah tas berwarna putih tulang kepada Lina. Lina terkejut, tiba-tiba disodori sebuah tas mewah. Dari tag harganya yang bertuliskan dolar, kisaran ratusan juta. "Kamu suka, kan? Aku akan membelikannya untukmu," ucap Melisa enteng. Lina membulatkan mata. "Tidak usah, tidak perlu. Tas saya masih bagus," tolaknya panik. Ia tidak mau dianggap sebagai wanita serakah yang ingin memeras harta suami. "Sudahlah, tidak apa-apa. Aku memang ingin membelikanmu hadiah saja seperti Janu." Melisa meminta pelayan untuk membungkuskan tas tersebut meskipun Lina menolak. "Itu, menurut saya terlalu berlebihan untuk hadiah," ucap Lina merasa tak enak hati. "Ya, anggap saja sebagai rasa terima kasih karena sudah merawat Janu selama ini." Tanpa berbicara panjang lebar, Melisa kembali mengajak Janu berjalan keluar dari ruko tersebut. Barang-barang yang sudah dibelinya dibawa oleh asistennya. Sementara, tas yang dibungkuskan untuk Lina diserahkan langsung kepada Lina. "Ibuku baik, kan?" kata Trian dengan nada lirih. Lelaki itu masih bersama Lina yang tertegun di sana. Sementara yang lain sudah kembali berjalan. "Sepertinya kita harus bersyukur karena ada Janu. Sikap ibu jadi baik seperti itu karena Janu. Janu itu membawa berkah," gumam Trian. "Tapi tidak perlu seperti ini juga. Aku jadi sungkan," tutur Lina. Sebelumnya, ia sudah pernah merasakan hutang budi yang besar karena kebaikan seseorang. Lebih tepatnya kepada Rudy, yang pernah menjadikan kehidupannya seperti seorang ratu. Namun, ternyata uang yang digunakan untuk membahagiakannya berasal dari uang kotor. Meski Rudy yang bersalah, Lina juga merasa bersalah telah mencampakkannya. Ia merasa tak akan pernah bisa membalas kebaikan Rudy. Ia tidak ingin kejadian seperti itu terulang kembali. Ia tidak ingin bergantung kepada orang lain. Trian merangkul pundak Lina dan mencium puncak kepalanya. "Karena kamu baik, maka kamu pantas mendapatkannya. Apa kamu mau tas yang lain? Pilih saja yang kamu suka. Biar aku yang akan membayarnya," imbuh Trian. Ia mengedarkan pandangan, memperhatikan deretan tas-tas mewah yang terpajang. Lina menggeleng. "Ini saja pasti sayang untuk dibawa pergi-pergi," ucapnya. Sembari memandangi tas yang ukurannya relatif kecil, namun harganya luar biasa itu. "Kedepannya, pilih saja semua barang-barang yang bagus dan kamu suka. Tenang saja, aku sangat pandai mencari uang. Tugasmu hanya menghabiskan uangku, dan jangan pernah meninggalkan aku." Trian mengingatkan kata-katanya. Lina tersenyum-senyum. Ternyata sangat menyenangkan ketika dicintai seseorang secara ugal-ugalan. "Kalau aku benar-benar menghabiskan uangmu, bagaimana?" "Tidak masalah. Aku bisa bekerja lagi." Perasaan Lina seperti dipenuhi bunga yang bermekaran. Sampai ia sadar, putranya sudah tidak kelihatan. "Astaga! Janu di mana? Mereka di mana?" Lina berseru panik. Ia langsung berlari dan mengedarkan pandangan ke sekeliling. Bersambung.